Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel Aulia. Kali ini Aulia akan membahas mengenai soal kasus asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Di sini Aulia bahas soal yang mirip-mirip jawabannya ya teman-teman dan harus tepat menjawabnya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Langsung aja ke soal yang pertama. Seorang perempuan berumur 29 tahun G2P1A0 usia kehamilan 22 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri di perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, respirasi 20, heart rate 18, TFU 24 cm, DJJ-nya positif. Apakah penyebab keluhan pada kasus di atas? A. Kelebihan aktivitas, B. Peregangan ligamentum, C. Kelainan pada kehamilan, D. Peningkatan hormon estrogen, E. Kehamilan semakin membesar. Kita bahas langsung. Pada soal, hasil pemeriksaannya dalam batas normal ya teman-teman. Tensi, respirasi, heart rate-nya normal. Dan TFU-nya 24 cm di usia kehamilan 22 minggu itu normal ya teman-teman. DJJ-nya bagus. Nah, yang dimasalahkan di sini itu keluhan nyeri pada perut di bagian bawahnya itu. Nah, selama kehamilan, nyeri perut ini memang biasa terjadi itu karena peregangan ligamentum ya teman-teman. Ligamentum itu adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk menyokong uterus agar selalu dalam posisi yang baik. Semakin bertambah usia kehamilan, semakin bertambah juga ukuran janin, maka dia akan merangsang peregangan pada ligamentum. Sehingga itulah yang menyebabkan nyeri di bagian perut bagian bawah. Sehingga jawabannya adalah yang B ya teman-teman, peregangan ligamentum. Sedangkan untuk option yang A sama E, kelebihan aktivitas dan kehamilan semakin besar, itu lebih ke memberi konseling atau edukasi kepada pasiennya sendiri. Sedangkan pada pertanyaannya itu maksudnya adalah menanyakan penyebab fisiologisnya ya teman-teman. Soal yang kedua, seorang perempuan usia 25 tahun G1A0P0 usia kehamilan 28 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan tungkai bengkak. Hal tersebut terjadi sejak 1 bulan terakhir, tidak menimbulkan rasa sakit. Hasil pemeriksaan TTV normal, ada udem pada penekanan pretibia, protein urin negatif. Apakah penyebab keluhan ibu hamil tersebut? A. Adaptasi fisiologis, B. Kelainan ginjal, C. Preeklamsi, D. Eklamsi, E. Hipertensi. Pada soal pemeriksaannya TTV-nya normal teman-teman, hanya udem pada tibia, sedangkan pemeriksaan protein urinnya negatif. Ini masih dalam perubahan fisiologis yang normal pada ibu hamil ya teman-teman, karena penumpukan cairan, kecuali jika ada pemeriksaan penunjangnya protein urinnya positif atau TTV-nya tensinya tinggi, barulah itu bermasalah. Jadi jawabannya adalah adaptasi fisiologis. Jadi masih bisa diatasi dengan sendirinya. Lanjut soal ketiga. Seorang perempuan umur 23 tahun, hamil anak pertama, umur kehamilan 8 minggu, datang ke BPS dengan keluhan mual muntah terus-menerus. Tidak nafsu makan dan nyeri epigastrum, merasa cemas akan keadaannya. Hasil pemeriksaan tensinya 90/70, nadi 98 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Apa tindakan yang tepat dilakukan oleh seorang bidan? A. Berikan suntikan anti muntah, B. Berikan makan melalui NGT, C. Berikan suntikan penenang, D. Anjurkan ibu bed rest total, E. Pasang infus dan rujuk. Pada soal hasil pemeriksaan, tensinya itu rendah, 90/70, nadinya cepat, 98, suhunya 38 derajat Celcius, berarti bunyi demam ya teman-teman. Di sini berarti yang harus dipikir sama bidan adalah perbaikan KU-nya dulu dengan cara pasang infus, lalu kemudian rujuk ibunya, karena sudah tampak keadaan ibunya sudah lemah dan mual muntah terus sehingga tidak bisa makan lagi dan nyeri di epigastrumnya. Karena bidan tidak ada hak untuk memberikan suntikan, memberikan obat melalui memberikan makanan melalui NGT dan memberikan suntikan penenang, itu tidak ada itu, tidak diperbolehkan kecuali ada dokternya di situ. Sedangkan di soal
pelayanannya dilakukan di bidan praktek swasta. Disinilah peran bidan merujuk karena di luar kewenangannya. Soal yang keempat, seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 umur kehamilan 8 minggu datang ke BPM dengan keluhan mual dan muntah 10 kali per hari sejak 1 minggu yang lalu dan bertambah berat sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 100/60, nadi 120 dan pernapasan 24 kali per menit. Apakah diagnosa dari kasus di atas? A. Nausea, B. Hiperemesis, C. Emesis berat, D. Emesis ringan, E. Emesis sedang. Jelas pada soal ini menunjukkan ciri-ciri dari hiperemesis ya teman-teman, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa begitu? Karena hiperemesis adalah mual muntah yang berlebihan yang mengakibatkan ibu hamil mengalami dehidrasi dan gangguan elektrolit. Karena hasil pemeriksaan juga kan mual muntahnya udah lebih dari 10 kali dan tambah berat sejak 3 hari yang lalu. Terus nadinya cepat, pernapasan cepat, tensinya pun rendah. Gitu ya teman-teman. Soal kelima, seorang perempuan usia 20 tahun mengatakan terlambat haid selama 3 hari. Datang ke BPM mengeluh merasa mual dan sesekali muntah, terutama pada pagi hari. Hasil pemeriksaan TTV normal, planotes positif. Apakah rencana asuhan kebidanan yang efektif pada kasus tersebut? A. Informasikan kehamilan, B. Lakukan palpasi abdomen, C. Berikan terapi mual muntah, D. Informasikan kunjungan ulang, E. Informasikan tanda bahaya kehamilan. Kita lihat dari optionnya teman-teman, lakukan palpasi abdomen. Lakukan palpasi abdomen untuk usia kehamilan yang baru terlambat haid selama 3 hari, belum bisa teraba rahimnya teman-teman. Terus berikan terapi mual muntah, ini enggak karena dia merasa mual muntahnya hanya sesekali, jadi tidak perlu diberikan terapi mual muntah. Jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah informasikan tentang kehamilannya dulu ya teman-teman, karena ibunya kan baru tahu kalau dia itu hamil. Terus setelah itu baru informasikan kunjungan ulang dan informasikan tanda bahaya kehamilan. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal ke-6, seorang perempuan usia 28 tahun hamil anak pertama usia kehamilan 32 minggu. Datang ke BPM mengeluh sering pusing, mudah lelah, pandangan berkunang-kunang, kenaikan BB selama hamil 6 kilo. Hasil pemeriksaan lila 23 cm, konjungtiva pucat dan HB-nya 8,5 gram per sen. Bagaimanakah penanganan bidan pada kasus di atas? A. Menganjurkan istirahat, B. Konseling persalinan di RS, C. Pemeriksaan tanda-tanda vital, D. Pemberian tablet Fe dan KIE gizi, E. Kolaborasi dengan dokter untuk transfusi. Untuk option A ini tidak teman-teman. Yang B. Konseling persalinan di RS ini juga tidak, karena dia masih kehamilan 32 minggu, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki KU-nya. Terus yang pemeriksaan TTV kan sudah dilakukan. Yang keempat, pemberian tablet Fe dan KIE gizi. Nah, jawabannya adalah yang ini, pemberian tablet Fe dan KIE gizi. Karena kalau langsung kolaborasi dengan dokter untuk transfusi ini jika si pasiennya udah mau infartu. Soal ke-7, seorang perempuan usia 29 tahun hamil anak pertama usia kehamilan 36 minggu datang ke BPM mengeluh sering BAK dan merasakan perut mulas, tetapi hilang saat istirahat atau mengurangi aktivitasnya. Hasil pemeriksaan TTV normal. Tanda apa yang sedang dialami oleh pasien tersebut? A. Tanda Hegar, B. Tanda infartu, C. Tanda Gudel, D. Tanda Chadwick, E. Tanda Braxton Hicks. Dari option kita harus tahu dulu pengertiannya teman-teman. Tanda Hegar ini adalah ismus yang melunak. Tanda infartu ini jika terjadi pembukaan. Tanda Gudel ini serviks yang mulai melunak disebabkan karena pertambahan vaskularisasi jaringan. Tanda Chadwick itu serviks yang kebiruan. Itu biasanya pada kehamilan pertama atau kehamilan muda. Nah, tanda Braxton Hicks itu adalah Hicks palsu. Artinya bila uterus dirangsang, dia akan mudah berkontraksi. Karena di sini ibu mengatakan mengeluh sering BAK dan merasakan perut mulas tetapi hilang saat istirahat.
atau mengurangi aktivitasnya. Sehingga jawabannya adalah yang E, tanda Bragton Higgs. Lanjut soal yang ke-8, seorang perempuan umur 27 tahun datang ke BPM mengeluh sudah tidak dapat haid sudah 3 minggu. Hasil pemeriksaan planotes positif G1, P0, A0, TTV normal. Apakah tindakan pertama diberikan bidan terhadap keluhan ibu sesuai dengan prosedur? A. Ukur tinggi dan berat badan. B. Ukur tinggi fundus uteri. C. Pemberian imunisasi TT. D. Pemberian tablet FE. E. Ukur tekanan darah. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan saat kunjungan pertama yaitu melakukan ukur tinggi dan berat badan dahulu ya teman-teman. Karena di sini jelas dikatakan bahwa si perempuan ini mengeluh sudah tidak haid sudah 3 minggu, artinya dia merupakan kunjungan pertama. Dari kunjungan pertama inilah didapatkan data awal dari si pasien tersebut. Lanjut soal ke-9, seorang perempuan usia 27 tahun datang ke BPS, usia kehamilan 28 minggu, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37, nadi 72 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, DJJ 140 kali per menit. Di bagian fundus uteri teraba bulat, keras dan melenting, sedangkan pada bagian bawah uterus teraba bagian besar lunak agak bulat. Apakah asuhan yang paling tepat dilakukan? A. Menganjurkan untuk USG, B. Menganjurkan persalinan SC, C. Menganjurkan olahraga teratur, D. Menganjurkan persalinan normal, E. Menganjurkan melakukan Kneches position. Pada soal jelas ini merupakan posisi sunsang ya teman-teman, karena bagian yang teraba di bagian bawah itu adalah bagian besar, lunak, dan agak bulat. Sedangkan di bagian atas itu bulat, keras, dan melenting. Untuk memberikan asuhan yang paling tepat oleh bidan ya, karena dia masih usia kehamilan 28 minggu, yaitu melakukan Kneches position, yang itu gerakan sujud, kayak untuk membenarkan posisi bayi kembali ke posisi semula. Soal nomor 10, seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenor 2 bulan. Mengalami mual muntah sebanyak 5 kali dalam 24 jam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, usia kehamilan 9 minggu. Tinggi badan 152 cm, berat badan sebelum hamil 50 kg, dan pada saat pemeriksaan saat ini berat badannya 51 kg. TTV tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, frekuensi nadi 72 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit. Ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Apa yang harus dievaluasi pada kasus di atas? A. Pemeriksaan tekanan darah, B. Pemeriksaan HB, C. Pemeriksaan urin, D. Pemeriksaan darah, D. Melakukan penimbangan berat badan. Data yang didapat itu berat badannya yang mengalami masalah ya teman-teman. Itu mengalami kenaikan hanya 1 kg. Padahal usia kehamilannya sudah 9 minggu. Jadi yang harus dievaluasi pada kasus di atas adalah melakukan penimbangan berat badan ulang. Jawabannya yang E. Sekian pembahasan soal kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.